medisnya RM. Mungkin ini yang dimaksud ketika teman-teman kemarin belajar terkait dengan variabel struktur data, teman-teman ya. Kalau melihat di Kemenkes itu ya, kalau nomor rekam medis kan di sana kalau tidak salah pakai karakter ya, kalau tidak salah ya. Padahal kalau kita melihat selama ini ya, nomor rekam medis kan selalunya integer atau hanya angka saja. Entah itu nomornya 88, 66, 99, atau 00, 55, 44 begitu ya. Mungkin yang diharapkan seperti ini ya. Ini saya ambil dari rekam medis elektronik gitu ya. Jadi nomor RM-nya itu adalah RM 1234 5 gitu. Mungkin itu yang diharapkan oleh Kemenkes ke depannya, bahwa ada karakternya di dalam nomor rekam medis. Mungkin seperti itu. Kemudian sudah ada jenis kelaminnya, alamatnya juga sudah ada. Kemudian sudah ada riwayat penyakitnya ya. Pasien datang dengan keluhan sesak napas, batuk selama 2 minggu. Ya. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya, pasien pernah hipertensi, kemudian riwayat merokok 10 tahun, ada pemeriksaan fisiknya teman-teman, menunjukkan suara nafas tidak teratur dan adanya wheezing di paru-paru. Ya. Sehingga dari berbagai macam riwayat penyakit itu dan ada pemeriksaan fisik ya, maka dokternya ya memutuskan atau menegakkan diagnosa pasiennya itu dosa utamanya adalah bronkitis kronis dengan gejala-gejala tadi ya di riwayat penyakitnya, dan ada hipertensi karena dia punya riwayat hipertensinya ya, yang hipertensinya itu juga dalam pengawasan atau kontrol dari dokter ya sampai dengan saat ini, sehingga hipertensinya dimasukkan dalam diagnosis sekunder. Kemudian juga dituliskan sudah ada tindakan medisnya ya. Ada pemeriksaan ronsen, pastinya ada teman-teman ya. Kalau tidak pemeriksaan ronsen, mana bisa melihat dada atau fungsi paru-parunya ya. Kemudian ada pasien itu diberi bronkodilator ya dan antibiotik selama 7 hari terkait dengan pengobatannya. Pasien dianjurkan kontrol ulang dalam 1 minggu. Jadi pasien minggu depan disuruh kontrol kembali. Ada edukasi yang diberikan kepada pasien agar berhenti merokok dan melakukan manajemen hipertensi. Ya, itu ada apa namanya eh, apa ya, semacam seperti training begitu ya untuk mengatasi hipertensi tersebut ya. Kemudian ada juga paraf dan tanda tangan dokternya. Semua ada ya, dokternya dokter Aulia, tanggal berapa sudah ada. Tanda tangan dan paraf juga tersedia. Ini kurang lebih ini menggunakan rekam medis elektronik ya teman-teman. Ini hasil dari verifikasinya ya. Nah, dari hasil ini teman-teman, kita kalau dulu kita kan melihat saja ya, oh namanya ada lengkap ya. Kemudian oh ada pemeriksaannya ada, diagnosisnya ada ya. Kemudian tanda tangan paraf dokternya ada gitu ya. Sehingga kita bisa melihat ya teman-teman bahwa ini sebenarnya sudah lengkap secara kuantitatif kelengkapan. Tapi kualitatifnya bagaimana? Nah, kita akan coba memberikan hasil analisisnya ya. Ini hasil hasil analisis dari yang saya lakukan teman-teman ya. Pertama, identitasnya lengkap memang teman-teman ya. Ada nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, jenis kelamin, dan alamat tercatat ya. Kemudian riwayat penyakitnya juga tercatat lengkap dan sesuai dengan diagnosanya ya. Karena keluhan-keluhannya tadi itu teman-teman ya, itu cocok ya dengan diagnosa yang ditegakkan oleh dokter ya. Jadi misalkan sesak nafas ya, batuk selama 2 minggu ya, itu menjadi gejala-gejala dari penyakit bronkitis kronis gitu ya. Kemudian juga ada beberapa tindakan medisnya. Ada pemeriksaan ronsen di dada dan paru-paru ya, ada bronkodilator dan lain-lain, sehingga ini sudah sesuai begitu ya dengan diagnosa yang ada. Jadi misalkan teman-teman, pasien sesak napas, batuk begitu ya. Kemudian diagnosa utamanya itu bukan terkait dengan sistem pernapasan begitu ya, apa tentang jantung dan lain-lain. Nah, itu maka berbeda ya. Itu menjadi kesalahan ya. Lengkap tapi itu salah gitu ya. Kalau kita melihat ini sudah sesuai ya, karena dari riwayat penyakitnya, kemudian diagnosa ditegakkan, tindakan medisnya sudah sesuai ya. Apalagi di sini sudah ada pemberian obatnya ya. Kapan diberikannya, sampai kapan ya, ada juga edukasi-edukasinya. Sehingga ini adalah hasil analisisnya ya. Pemeriksaan fisik catat dengan baik, diagnosisnya jelas ya, tepat juga ya. Ada juga diagnosis sekundernya hipertensi karena dia memiliki riwayat penyakit hipertensi dalam dan masih dalam masa perawatan ya, sehingga itu bisa dicatatkan sebagai diagnosis sekunder ya. Tindakan medisnya lengkap, ada tindakannya, rencana kontrolnya kapan, pemberian obat dan lain-lain ya. Sehingga
dokumen ini sangat baik dan memenuhi standar kualitatif rekam medis ya, sehingga tidak ada perbaikannya. Ini adalah salah satu contoh analisis kualitatif yang dokumen rekam medisnya sudah benar, teman-teman ya. Minimal kaidahnya seperti ini ya. Identitasnya ada, riwayat penyakitnya, diagnosa tindakan medis itu sama, maksudnya sama itu sesuai dengan penyakitnya ya. Kemudian dalam menegakkan diagnosa itu dokter sudah memiliki berbagai macam cara ya. Dia di apa namanya? Mulai dari menanyakan riwayatnya, kan nggak mungkin dokter tiba-tiba apa namanya pasien datang, oh penyakitnya ISPA gitu misalkan, kan nggak mungkin teman-teman. Jadi tanya dulu kan, ditanyakan apa riwayatnya, kemudian setelah bertanya kok masih belum apa namanya meyakinkan, dilakukanlah pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen dan lain-lain gitu ya. Setelah itu barulah ditegakkan diagnosanya. Nah, ketika ditegakkan diagnosanya, pasien memiliki penyakit ya, maka harus diobati ya teman-teman ya. Oleh karena itu diberikanlah yang namanya pengobatan, entah itu berbentuk obat, entah itu berbentuk perawatan, entah itu berbentuk dalam hal edukasi ya. Yang penting adalah setelah pasien itu apa namanya ditegakkan diagnosanya, penyakitnya apa, haruslah diberikan penanganan begitu ya. Jadi jangan sampai oh Bapak penyakit Bapak mengidap hipertensi begitu ya. Sudah begitu saja, sudah selesai disuruh pulang kan harusnya diberikan edukasi begitu ya, diberikan obat ya dan lain-lainnya sehingga itulah yang dikatakan lengkap, benar, akurat dan juga konsisten, teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya tunjukkan rekam medis kedua ya. Rekam medis kedua ini hampir sesuai. Coba kita lihat ya. Oke, rekam medis kedua ya. Identitas pasien masih ada teman-teman ya, nama ada, tanggal lahir, nomor rekam medis ya, sampai alamat masih ada. Kemudian, nah ini agak meragukan ketika riwayat penyakit ya. Riwayat penyakitnya pasien mengeluh sakit kepala sering muncul selama 3 bulan terakhir. Riwayat penyakitnya pasien memiliki riwayat migrain. Oke, diagnosisnya migrain sebagai diagnosis utama. Tapi dokternya itu tidak menambahkan terkait pemeriksaan fisiknya ya. Hanya dari pasien mengeluh ya, kemudian sakit kepala, migrain, kemudian tiba-tiba hanya menuliskan diagnosanya migrain saja tanpa ada pemeriksaan penunjangnya ya. Kemudian ada tindakan medisnya diberikan obat nyeri ya teman-teman ya untuk sakit kepala atau migrainnya. Tidak ada pemeriksaan penunjang, edukasinya ada ya, namun tidak tercatat detail, hanya edukasi mengenai pola tidur dan diet saja. Maksudnya pola tidurnya seperti apa? Apakah tidurnya tidak boleh lebih dari berapa jam, tidur itu di atas jam berapa, itu tidak dituliskan. Diet itu seperti apa, tidak boleh makan apa, dan lain-lain tidak dijelaskan ya. Dan tidak ada follow up terkait dengan kontrol ulangnya. Kemudian di tanda tangan parafnya, tanda tangan ada, tetapi paraf, oh mohon maaf, ini maksudnya adalah nama nama tanda tangan ada, tetapi parafnya tidak ada ya, tanggalnya ada. Sehingga hasil analisisnya adalah seperti ini. Hasil identitasnya lengkap ya teman-teman, nama dan sebagainya sudah ada, keluhan utamanya dicatat tadi ya, riwayat penyakitnya ada, diagnosisnya sebenarnya sudah tercatat teman-teman ya. Tapi ya ini yang perlu dicatatkan teman-teman ya. Riwayat penyakitnya tidak lengkap karena hanya mencatat migrain saja ya. Tidak ada informasi kenapa kok dia migrain begitu ya. Kan cuma dituliskan kalau kita lihat ya eh, apa namanya pasien mengeluh sakit kepala gitu ya 3 bulan terakhir. Kemudian memiliki riwayat migrain. Migrain itu mulai kapan? Ya harusnya harusnya kan ditanya begitu ya atau dituliskan informasinya. Kemudian kira-kira kenapa dulunya kok tiba-tiba apa namanya bisa eh, mengalami migrain? Apakah sebelumnya ada riwayat penyakit-penyakit lainnya? Ya kemudian tidak ada pemeriksaan penunjangnya, teman-teman. Tiba-tiba eh, dokternya menuliskan diagnosanya migrain. Padahal yang harusnya lengkap, akurat itu teman-teman itu kan harus ada riwayat penyakitnya ada ya. Kemudian menceritakan bagaimana dia bisa apa namanya pasien itu bisa mengalami penyakit itu harus ada ceritanya ya. Kemudian kalau sudah dapat riwayatnya ya, untuk meyakinkan itu teman-teman dokter harusnya melakukan pemeriksaan penunjang, entah pemeriksaan fisik dan lain-lain gitu ya. Kemudian itu dicocokkan, baru ditegakkan diagnosanya ya. Harusnya seperti itu teman-teman ya. Harusnya.
Kalau menurut saya, harusnya pemeriksaan penunjang, karena kan migrain ya di kepala, harusnya ada pemeriksaan CT scan, menurut saya ya. Atau pemeriksaan yang terkait dengan neurologis ya, karena kan itu terkait dengan eh, migrain, sakit kepala, dan lain-lain. Minimal ada CT scan-nya terlebih dahulu, untuk menguatkan antara riwayat penyakit dari pasien dengan pemeriksaan penunjang ya. Bisa saja dokter ini sudah melakukan CT scan, cuma tidak dicatatkan dalam rekam medisnya ya. Sehingga itu yang menjadi kendala. Kemudian teman-teman, tadi sudah diberikan ya obatnya, tadi apa tadi, pereda nyeri ya. Cuman itu diberikan berapa hari, dosisnya berapa, entah 3 kali sehari kah selama 7 minggu, itu 7 hari, itu sudah dijelaskan. Kalau di sebelumnya obatnya dijelaskan ya, diberikan obat ini selama 7 hari gitu misalkan ya. Itu sudah dikatakan sesuai, atau bukan hanya lengkap saja tapi sudah benar. Ini tidak ada, hanya mencantumkan diberikan obat eh, peredanya apa namanya, nyeri tadi, cuman tidak diberikan dosisnya kapan. Kemudian ketika ada edukasi terkait pola tidur, diet itu sudah tidak jelaskan dengan jelas ya. Pola tidurnya seperti apa, dietnya seperti apa, itu sudah dijelaskan teman-teman ya. Kemudian tidak ada follow up terkait dengan pemeriksaan berikutnya ya, karena ini biasanya harusnya ada pemeriksaan berikutnya dan pasien itu harus datang lagi kontrol kapan gitu ya. Kemudian hanya tanda tangan ya, hanya paraf saja, namanya tidak ada. Sehingga perlu adanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, edukasinya detail tertuliskan, kontrol ulangnya kapan, nama, tanda tangan itu harus ada. Gitu ya. Itu yang haruslah dilengkapi dari rekam medis kedua ini. Kemudian saya akan tunjukkan rekam medis yang paling buruk ini teman-teman ya. Rekam medis ketiga yang paling buruk terkait dengan analisis kualitatifnya. Nah ini ya. Kenapa buruk? Pertama, identitasnya tidak lengkap, tanggal lahirnya nggak ada, alamatnya tidak ada, riwayatnya cuma ditulis pasien mengeluh sakit perut gitu misalkan. Nah, sakit perutnya kenapa gitu ya? Kemudian sejak kapan sakit perut? Apa habis makan apa kok sakit perut gitu? Harusnya diceritakan teman-teman ya. Tiba-tiba diagnosisnya cuma sakit perut saja gitu. Jadi ya menurut saya ini tidak apa namanya, tidak sesuai ya. Pasien datang, kenapa, apa nama, bapak ibu sakit, saya sakit perut dok, ya sudah sakit perut, masa seperti itu kan, tidak mungkin teman-teman. Harusnya ditanyakan ya, bapak kenapa sakit perut, habis makan apa bapak gitu ya, sudah berapa hari sakit perutnya gitu, apakah apa namanya, sakitnya seperti apa, itu ditanyakan, itu nanti menjadi riwayat penyakit. Oleh karena itu, dari argumen atau informasi tadi harusnya ada pemeriksaan penunjang, dicocokkan, barulah ditegakkan diagnosisnya. Kalau kita melihat tindakan medisnya, tiba-tiba langsung diberikan obat antasida, dianjurkan makan teratur. Cukup itu saja, tidak ada pemeriksaan fisik, laboratorium, ya, apalagi ada follow up. Dokternya tidak tanda tangan juga di dalam rekam medisnya. Sehingga ini yang disebut dengan rekam medis yang sangat buruk terkait dengan kualitatifnya, teman-teman ya. Rekam medis ada, oke, benar ya. Tindakannya ya hanya sesederhana untuk memberikan antasida dan makan teratur, ya, teman-teman. Identitas pasien tidak lengkap ya. Ini perlu diperhatikan karena ini paling penting ya teman-teman ya. Kalau tidak lengkap, misalkan tanggal lahir tidak ada. Misalkan teman-teman, ada pasien yang namanya Agus Pranoto juga, ada dua ya. Untuk membedakannya bisa melihat dari tanggal lahirnya, alamatnya begitu ya. Ini tanggal lahir nggak ada, alamat nggak ada. Wah ini sudah tidak kualitatif sekali gitu ya. Kemudian riwayat penyakit tidak tercatat juga dengan jelas ya, karena hanya menuliskan pasien mengeluh sakit perut begitu saja ya. Diagnosis tidak dicatat juga, hanya menuliskan sakit perut, pasien ngomong sakit perut, ya langsung tulis sakit perut gitu. Tindakannya pun tidak ada. Ya harusnya kan selain ada informasi dari pasien, harus ada tindakan dicocokkan baru ditegakkan diagnosa. Ya. Apalagi tanda tangan nama dokter tidak ada dalam uh, formulirnya, sehingga ini sangat buruk sekali dalam hal analisis kualitatifnya. Sehingga perlu adanya rekomendasi, lengkapi nama, tanggal lahir, alamat, gitu ya. Riwayat penyakit pasien itu seperti apa, diagnosisnya harus spesifik, ya. Harus ada tindakan, pemeriksaan penunjang, dan juga tanda tangan dan nama dokter yang melakukan pemeriksaan. Jadi kira-kira itu, teman-teman ya, kalau kita melakukan analisis kualitatif ya. Analisis kualitatif ini juga kadang disebut dengan namanya audit medis ya, teman-teman. Yang mana dalam melakukan analisis kualitatif ini, teman-teman rekam medis itu biasanya tidak sendirian, biasanya dibantu oleh dokter.
bantu perawat ya. Kadang-kadang ada beberapa apa namanya ya istilah medis yang kita tidak ketahui gitu ya teman-teman, dan juga kita tidak tahu berkaitan dengan medisnya sehingga kita butuh bantuan dari dokter dan juga perawat. Jadi kadang-kadang analisis kualitatif ini ya itu sebut audi medis. Perekam medis itu menjadi koordinatornya, nanti mengundang dokter, mengundang perawat, bidan, ahli gizi, analis, semuanya diundang, melakukan rapat, dokumennya rekam medis diletakkan di tengah, satu persatu dilihat, ya mana yang tidak lengkap, mana yang tidak akurat, tidak benar, tidak konsisten, baru dilakukan analisis. Kemudian kadang ada yang menuliskan seperti ini, analisisnya apa, rekomendasinya apa, atau ada juga yang dalam bentuk instrumen seperti kuantitatif ya, dikasih satu, nol, dan lain-lainnya. Ya, yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas dari dokumen rekam medis tersebut. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya, terkait dengan analisis kualitatif dokumen rekam medis. Ya. Nanti untuk teman-teman biar tahu juga bagaimana analisisnya, nanti akan saya upload satu dokumen seperti tadi, teman-teman berkelompok untuk mengerjakan hasil analisisnya seperti apa dan rekomendasinya seperti apa. Itu juga akan diberikan waktu 1 minggu ya. Teman-teman bisa nanti mengerjakannya atau mengumpulkannya setelah UTS saja. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan, entah itu terkait hukum etika profesi ataupun terkait dengan analisis kualitatif rekam medis. Dipersilahkan, teman-teman, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya ya, Pak. Iya, silakan, Untuk Nisaul. mata kuliah etika profesi dan hukum pelayanan kesehatan itu, yang bagian analisis Hmm, kebijakan itu maksudnya gimana ya, Bapak, untuk pengisiannya? nanti mengunduh atau membaca terkait dengan apa namanya Permenkes 21 tahun 2020 itu ya kan. Fokusnya adalah di bagian rekam medisnya ya. Jadi yang sudah termuat di dalam kebijakan di Permenkes itu teman-teman analisis yang terkait rekam medisnya tadi ya. Kalau saya tadi sudah memberikan ya apa namanya poin-poinnya ya. Jadi terkait dengan kebijakan yang ada di Permenkes itu terkait rekam medis itu ada 3 ya. Pertama adalah terkait dengan integrasi sistem informasi kesehatan. Kedua, penguatan sistem kesehatan. Ketiga, terkait dengan mutu pasienkes, entah itu layanan rujukan ataupun layanan primernya atau dasarnya. Di situ fokusnya. Jadi teman-teman menganalisis terkait 3 inti poin terkait rekam medis dalam Renstra tadi. Cukup itu saja. Baru nanti teman-teman menjabarkan terkait topiknya. Tadi ada topik terkait digitalisasi ya. Ada juga topik terkait interoperabilitas. Ada juga topik terkait dengan apa tadi ya, pengelolaan data. Nanti baru disitulah teman-teman menjelaskan sesuai dengan topiknya. Tapi secara umum teman-teman jelaskan dulu bahwa rekam medis itu mensupport 3 poin tadi ya. Yang ada tadi saya sudah sebutkan, kemudian teman-teman masuklah ke dalam masing-masing topiknya. Cukup itu saja untuk terkait analisis kebijakannya. Jadi tidak masuk ke AKI, AKB, stunting, nggak usah seperti itu. Cukup teman-teman tahu saja, tapi fokusnya ke arah situ saja. Itu Anisaul. Ada pertanyaan atau tambahan kembali? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silakan. Misalkan di perjalanan teman-teman mengerjakan tugas, ada yang kurang paham, nanti bisa chat langsung saja ya. Entah PJ-nya atau kelompoknya dipersilakan. Ada tambahan lagi teman-teman dipersilakan. Yang penting jangan lupa absen ya teman-teman untuk TM ini ya. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. apakah boleh ya Bapak kalau deadline tugas praktikum MMRM ini diperpanjang sedikit saja waktunya? Karena mungkin em, itu bertabrakan sama deadline tugas etika profesi Bapak. Oh ya sudah. Kalau RM-nya mau sepakat hari apa?
Kalau yang etika profesi kan hari Minggu ya, minggu minggu depan ya. Mau hari apa? Mau ditambahkan hari apa? Hari Rabu kah atau hari apa? Ya kesepakatan teman-teman. Mau hari Rabu kah? Gimana? Bukan Rabu depan ini teman-teman, tapi Rabu lagi gitu. Gimana? Atau ada usulan? Silakan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Izin menjawab hari Rabu saja, Bapak. Rabu saja ya. Bukan Rabu ini ya, tapi Rabu depannya lagi ya. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, teman-teman bisa melanjutkan istirahat. Teman-teman bisa melanjutkan kalau ada yang mau belajar untuk UTS besok, dipersilakan. Tidak ada, tidak tambahan lagi teman-teman. Oke, kalau tidak ada jangan lupa absen ya teman-teman ya. Karena ini pertemuan ketujuh, satu saja tidak masuk. Khawatir ada teman-teman ada pertemuan yang tidak masuk di hari sebelumnya. Jangan lupa absen ya. Oke, kalau tidak ada teman-teman dapat saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau belum maksimal untuk pertemuan ketujuh mata kuliah dua mata kuliah ini ya MMRM dan juga terkait dengan hukum etika profesi ya. Ini teman-teman tetap membaca materi yang kami sampaikan teman-teman ya. Jadi tidak akan pas materi itu untuk UTS ya. Khususnya untuk untuk materi analisis kuanti kuali teman-teman ya. Di dalam UTS itu soalnya saya tidak memberikan seperti ini ya. Misalkan terkait teori ya, misalkan teorinya eh, nomor rekam medis, nama begitu ya, dan juga alamat itu masuk ke dalam komponen analisis kuantitatif apa, tidak seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang saya ajukan dalam UTS untuk analisis kuanti kuali adalah seperti ini. Misalkan ya, seorang perekam medis ya, misalnya seorang perekam medis itu menemukan bahwa eh, diagnosis dalam formulir rekam medis itu tidak dituliskan oleh dokter. Apa langkah yang harus dilakukan oleh seorang paramedis? Nah, kalau teman-teman menemukan eh, dokumen rekam medis yang diagnosanya tidak ditulis, langkah pertama adalah teman-teman harus mengembalikan dokumen rekam medis itu kepada dokternya. Harus seperti itu. Nanti soalnya kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Jadi misalkan juga eh, seorang perekam medis gitu ya menemukan di dalam rekam medis elektronik gitu ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau misalkan perawat yang menghapus dan memperbaiki data tanpa seizin dokternya. Kemudian apa yang harus dilakukan ya harus yang pertama dilakukan adalah melaporkan kepada pihak manajemen ya misalkan agar memberikan sanksi atau peringatan kepada oknum tersebut. Nah, kurang lebih nanti pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang teori gitu, teman-teman ya. Atau misalkan bagaimana seorang perawat medis menemukan bahwa banyak sekali formulir rekam medis yang kosong begitu, misalkan ya teman-teman ya, yang tidak diisi oleh dokternya. Apa yang harus dilakukan gitu. Misalkan juga saat melakukan analisis kuantitatif ya di dalam rekam medis elektronik misalkan eh, rekam medis menemukan bahwa hasil laboratorium gitu ya tidak dimasukkan ke dalam tidak dimasukkan ke dalam rekam medis. Apa yang harus dilakukan oleh rekam medisnya? Berarti yang dilakukan adalah meminta hasil laboratoriumnya. Kalau rekam medis elektronik berarti diunggah ke dalam rekam medisnya. Kalau rekam medis manual adalah meminta hasil labnya laporan labnya kepada pihak lab kemudian dimasukkan kembali ke dalam dokumen rekam medisnya. Jadi itu yang nanti teman-teman bisa jawab di dalam model UTS. Karena model UTS kan harus berupa soal vignet ya teman-teman atau soal-soal yang berbentuk soal cerita. Gitu. Jadi bukan terkait dengan teori-teori saja, gitu ya. Itu yang nanti teman-teman bisa pelajari ya. Izin bertanya, Bapak. Iya silakan. Untuk mata kuliah etika profesi itu, soal Hmm. UTS-nya apa berisi
PMK seperti itu ya, Pak. Ya, Untuk betul. belajarnya bagaimana ya? Nah, yang perlu dipelajari oleh teman-teman itu terkait soal vignette atau soal cerita terkait analisis ya. Teman-teman kan sering melakukan analisis ya, analisis beberapa kebijakan ya. Dengan Pak Gun seperti itu ya, bisa ya teman-teman ya, analisis ya. Ada apa namanya kasus begitu ya, betul betul seperti itu. Izin ber izin menjawab ya, Bapak. Nah, nanti soalnya akan seperti itu. Jadi kasus ini, misalkan kasus terkait apa ya? Misalkan ya terkait dengan kebocoran data rekam medis gitu ya, mungkin ya. Ada kasus ini. Nanti apa yang perlu dilakukan oleh seorang rekam medis? Nah, itu nanti tahapannya apa gitu, teman-teman ya. Jadi mungkin memang teori ada, cuma nanti lebih banyak terkait dengan soal-soal kasus. Dan di situ sudah ada jawabannya, teman-teman. Kan ada pilihannya. Jadi silakan teman-teman pilih mana yang paling tepat gitu. Jadi kita memang untuk UTS ini diharapkan oleh Prodi ya soal-soalnya berbentuk cerita seperti itu atau berbentuk soal kasus. Jadi teman-teman tinggal pilih saja mana yang paling tepat. Kurang lebih seperti itu soal. Ada pertanyaan lain silakan teman-teman terkait dengan UTS. Jadi teman-teman coba nanti sambil pelajari soal-soal vignette ya atau soal-soal eh, hukum ya, hukum nasional ya tentang hukum nasional rekam medis gitu ya. Yang materinya masih sampai dengan materi di tingkat semester 3 ini. Itu boleh teman eh, cek juga ya. Berarti untuk kemungkinan soalnya itu ada pasal-pasalnya gitu ya, Bapak? Untuk pasal-pasalnya itu kemungkinan eh, kalau ke pasal kayaknya nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Jadi kayaknya lebih umum. Kayak misalkan ya teman-teman, kan sekarang ini teman-teman sudah belajar ya. Misalkan ini ya, saya buat soal dari yang sudah saya ajarkan. Misalkan ya, saya coba buat soal ya. Misalkan, ini misalkan. eh dalam dalam Permenkes 21 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan misalkan ya. Nah, apa namanya rekam medis di rumah sakit haruslah diterapkan 100%. Nah, dengan adanya penerapan rekam medis 100% itu dapat mendukung misalkan ya dalam hal apa? Kan jawabannya adalah dalam mendukung hal terkait dengan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Nah, itu jawabannya. Atau misalkan terkait dengan Permenkes ini diharapkan rekam medis itu ya dapat saling bertukar informasi minimal resume medis pasien agar agar eh, agar setiap fasilitas pelayanan kesehatan ya dapat mendapatkan informasi untuk tindak lanjut pelayanan kepada pasien. Hal tersebut sesuai dengan peranan rekam medis untuk mendukung apa? Jawabannya adalah integrasi sistem informasi kesehatan. Kurang lebih seperti itu contoh soalnya. Jadi teman-teman perlu belajar secara umum ya, khususnya beberapa peraturan yang terkait dengan intinya di rekam medis itu apa gitu teman-teman. Kemudian misalkan teman-teman di dalam undang-undang atau kebijakannya itu ada indikatornya, mau nanti juga di ini ya dibaca ya atau dicek kembali. Misalkan eh, contoh ya, teman-teman belajar standar pelayanan minimal juga diajarkan di Bukesnya Pak Gun atau tidak ya teman-teman ya? Saya lupa materinya ya. Izin menjawab sudah, Bapak. Sudah. Nah, misalkan ya ada pertanyaan ya berdasarkan Permenkes gitu ya terkait dengan standar pelayanan minimal rumah sakit eh, standar kelengkapan rekam medis pasien rawat jalan adalah berapa? A 70%, B 60%, C 100%. Berarti jawabannya berapa? 100%. Kurang lebih seperti itu. Itu perlu dipelajari juga ya, indikator-indikatornya. Itu teman-teman ada pertanyaan lain lagi? Persilahkan.
Tidak ada? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dapat diakhiri teman-teman? Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin sudah Tidak cukup, Bapak. cukup. Oke, kalau sudah cukup, dapat kita akhiri teman-temannya. Jangan lupa belajar teman-teman eh, untuk materi besok. Besok ini ya, hukum etika profesi ya. Jadi teman-teman pelajari kembali beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah ada, kemudian disiapkan untuk besok agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, perbuatan untuk perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi saya wabarakatuh, izin live Bapak. wabarakatuh. teman-teman. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Jangan lupa mengisi absensi ya.